Menjelang bulan Ramadan, suasana komplek biasanya makin rame. Ada yang bersih-bersih, ada yang sibuk belanja, ada juga yang sibuk ngurusin hidup orang. Dan seperti biasa, radar kepo Bu Julidah selalu aktif 24 jam tanpa baterai. Loh, itu rumah kosong, akhirnya ada yang isi. Astagfirullah, kok saya nggak dikabarin dulu ya? Assalamualaikum. Pindahan ya Bu? Saya kira rumah ini mau dijadiin gudang lagi. Waalaikumsalam. Iya Bu, baru datang. Wah, pas banget ya Bu pindahnya. Mepet-mepet Ramadan gini. Biasanya orang tuh pindah jangan pas mau puasa loh. Ribet kan beres-beresnya. Ada pasi, belum kenal warga. Nanti kalau nggak ikut kegiatan, dikira gimana? Iya Bu, kebetulan kontrak rumah lama habisnya sekarang. Oh, dari mana pindahnya Bu? Dari kota sebelah Bu. Oh, kerja di sini ya? Suaminya kerja apa? Anak berapa? Sekolah mana nanti? KTP sini atau luar? Iya Bu, pelan-pelan ya, satu-satu. Maaf Bu, saya orangnya emang peduli banget sama warga baru. Soalnya di sini tuh ya, kita biasanya kompak banget kalau Ramadan. Ibadah bareng, tarawih bareng, pengajian bareng. Gak enak kan kalau ada yang gak kelihatan? Oh iya Bu, insya Allah nanti kami ikut. Iya dong, soalnya di sini tuh ya Bu, kompak banget. Kalau ada yang gak kelihatan tuh langsung kerasa. Biasanya sih orang-orang yang pendiam tuh mencurigakan. Oh, begitu ya Bu. Suaminya kerja apa Bu? Dinas? Swasta? Online? Atau freelancer yang misterius gitu? Kerja kantoran Bu. Kantor apa Bu? Jangan-jangan kantor rahasia. Tapi ya Bu, biasanya orang kalau pindah pas mau puasa tuh karena kepepet banget. Atau ada sesuatu? Enggak kok Bu, memang waktunya saja. Oh gitu, ya sudah deh. Semoga betah ya Bu di sini. Oh iya Bu, nanti kalau ada pengajian atau tarawih jangan sampai nggak kelihatan ya. Nanti saya yang dicariin warga. Iya Bu. Pindah, mepet puasa, banyak barang. Jawabnya singkat-singkat aja. Ini ada yang nggak beres nih kayaknya. Niatnya sih kenalan, tapi rasanya lebih kayak wawancara sensus plus interogasi ringan. Dan sejak detik itu, Bu Julidah merasa ada yang gak beres dengan tetangga barunya. Tetangga baru belum juga bongkar kardus, Bu Julidah sudah bongkar prasangka duluan. Dan ini baru hari pertama. Malam pertama tarawih akhirnya tiba. Warga komplek keluar rumah pakai mukena dan sarung terbaiknya. Tapi ada satu orang yang bukan fokus ibadah, melainkan fokus observasi. Bu Julidah sedang patroli iman. Oke, sekarang kita lihat keluar nggak ya tetangga baru itu? Loh, kok sepi banget? Halo, ada kehidupan nggak di dalam? Bu Julidah, ngapain celengak-celinguk di situ? Ini sepatu saya longgar Bu, saya cek dulu, takut lepas pas sujud. Loh, sholat kan lepas sepatu Bu? Nah itu, bahaya justru, bisa mental. Bu Julidah, mending jujur aja deh. Lagi ngeliat apa sih Bu? Bu RT, itu loh tetangga baru itu, rumahnya sepi banget, nggak keluar taraweh. Mungkin masih capek pindahan. Capek gimana? Justru biar semangat Ramadan harusnya keluar dong. Lampunya redup banget lagi, kayak lagi hemat atau lagi sembunyi. Oh itu, tadi saya udah di-chat sama Bu Nurul. Katanya malam ini sholat tarawih di rumah dulu, karena masih capek habis pindahan. Oh gitu ya, tapi kan bisa aja mampir sebentar, biar kenalan gitu. Namanya juga baru datang Bu, kardusnya aja masih numpuk.
Kalau ibu penasaran banget, besok siang aja tanyakan langsung secara resmi. Jangan kayak CCTV berdiri. Loh, saya mah cuma peduli, Bu. Takutnya nanti nggak membaur. Ya sudah Bu Ibu, ayo ke masjid. Niatnya mau tarawih, tapi setengah perjalanan dipakai buat investigasi. Tetangga baru belum tentu salah, tapi Bu Julidah sudah bikin laporan sementara di kepalanya sendiri. Dan seperti biasa, belum ada bukti, tapi opini sudah jadi. Setelah malamnya gagal menemukan bukti mencurigakan, Bu Julidah belum menyerah. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk pura-pura silaturahmi sambil cari celah. Dan tentu saja, targetnya masih sama. Bu, pagi-pagi sudah rajin ya. Masya Allah. Iya Bu, masih beres-beres dikit. Masih banyak juga ya kardusnya, belum kelar-kelar. Saya pikir mumpung pagi enak buat silaturahmi. Oh iya Bu, silahkan. Wah, minimalis banget ya Bu ruang tamunya. Kosong juga. Belum ada foto keluarga, belum ada pajangan. TV-nya kecil ya Bu. Nggak apa-apa sih, yang penting nyala. Iya Bu, masih belum sempat rapiin semuanya. Iya, kelihatan sih. Masih kayak contoh perumahan subsidi. Itu dapurnya kelihatan langsung ya? Wah, nanti kalau ada tamu bisa kelihatan semua tuh piring kotor. Iya Bu, kita usahakan senyaman mungkin untuk ditempati. Semalam capek ya Bu? Soalnya nggak kelihatan keluar. Iya Bu, semalam tarawih di rumah dulu. Oh iya, saya dengar kok dari Bu RT. Cuma ya Bu, di sini biasanya warga aktif dan kompak banget loh, apalagi pas Ramadan. Soalnya saya belum lihat Ibu keluar rumah sih. Masih adaptasi Bu. Kalau Ramadan gini, warga sering tarawih bareng, pengajian bareng, buka puasa bareng. Soalnya kalau ada yang jarang kelihatan, nanti suka jadi bahan tanya-tanya. Kami belum sempat keluar Bu. Iya, saya ngerti, pindahan capek. Cuma jangan kelamaan ya Bu, nanti dikira nggak mau gabung. Insya Allah kami mau kok Bu. Iya, soalnya kemarin juga ada yang nanya. Nanya apa Bu? Ya nanya aja, kok belum pernah lihat Ibu ikut kegiatan? Tapi ya mungkin masih adaptasi ya, ruang tamunya aja belum siap menerima tamu banyak. Kami adaptasi pelan-pelan Bu. Oh, ya udah deh Bu, pokoknya jangan sungkan ya. Di sini itu kalau mau dianggap warga, ya harus kelihatan, biar nggak jadi omongan. Soalnya orang sini tuh cepet banget nilai orang dari kelihatan atau enggaknya. Ruang tamu sudah dikomentari, aktivitas sudah dinilai, kehadiran sudah dipertanyakan. Tetangga baru masih sabar, tapi Bu Julidah sudah merasa jadi panitia penerimaan warga. Kalau di luar, Bu Julidah masih bisa ditahan Bu RT. Di dalam rumah, dia punya kekuasaan penuh, apalagi kalau sudah pegang HP. Karena menurut Bu Julidah, iman warga harus diingatkan tiap jam. Pak, Bapak tahu nggak? Itu tetangga baru tuh aneh. Belum juga sebulan pindah, udah aneh. Iyalah, nggak pernah kelihatan kumpul, taraweh nggak bareng, pengajian belum datang, ruang tamunya juga kosong banget. Ruang tamu kosong jadi aneh. Ya aneh lah, masa rumah nggak ada foto keluarga, kayak rumah sewaan harian. Orang baru pindah. Justru itu, harusnya makin semangat kenalan. Bu, HP kamu bunyi terus kayak alarm sahur rusak. Sabar ya Pak, saya lagi kirim reminder. Reminder apaan tiap 5 menit? Saya bikin grup baru, warga komplek lebih baik. Pagi kirim pengingat sahur, jam 9 kirim video ceramah, siang kirim quotes, sore ingatin niat buka, malam share tausiah lagi. Itu bukan ngingetin Bu, itu jadwal TV dakwah. Bukannya sudah ada grup RT. Itu kurang aktif, sepi, orang-orang cuma baca doang. Loh, ini kamu kirim video ceramah 10 menit tiap jam. Biar konsisten Pak, namanya juga Ramadan. Tiap jam itu bukan konsisten, itu maksa. Bu, orang puasa itu bukan berarti harus tiap jam ditegur.
Loh, saya kan niat baik. Niat baik, tapi nyindir orang juga. Saya nggak nyindir. Kamu tadi ngomong apa di grup? Semoga warga yang belum terlihat di kegiatan Ramadan bisa segera menyesuaikan diri. Itu nggak nyindir. Loh, nggak nyindir siapa-siapa. Umum itu, Pak. Kalau ada yang tersinggung berarti merasa. Tapi yang baru pindah cuma satu. Bu, kamu belum tahu keadaan orang. Jangan suka menilai cuma dari kelihatan atau enggaknya. Saya ini cuma nggak mau komplek kita jadi nggak kompak. Saya ini peduli. Peduli atau pengen kelihatan paling peduli? Atau kamu cuma nggak suka ada yang nggak sesuai standar kamu? Saya cuma mau ingetin lagi, biar jelas. Bu, udah, berhenti dulu. Kalau bukan saya yang tegas, nanti warga santai semua. Baru pindah aja sudah misterius. Nanti kalau ternyata kamu salah gimana? Nggak mungkin lah, Pak. Insting saya kuat. Ini Bu RT jawab. Terima kasih Bu Julidah, cukup satu pengingat saja. Bu RT juga. Ini kan demi kebaikan bersama. Assalamualaikum warga. Mohon maaf ya kalau saya cerewet, tapi lebih baik cerewet daripada diam melihat kemunduran iman. Ya ampun Bu, itu tetangga baru jawab. Terima kasih atas pengingatnya Bu. Insya Allah kami sedang menyiapkan sesuatu untuk warga. Menyiapkan apaan coba? Alasan itu mah. Semoga yang menyiapkan sesuatu juga tidak lupa hadir secara fisik. Di luar rumah, Bu Julidah cuma satu suara. Di grup WhatsApp, dia seperti pengeras suara masjid yang lupa dimatikan. Dan tanpa sadar, yang ia kira dakwah mulai terdengar seperti sindiran. Sore itu, balai RT rame banget. Meja panjang penuh takjil. Kolak, gorengan, es buah, sampai kurma bertumpuk. Warga senyum-senyum, anak kecil lari-lari. Dan Bu Julidah tentu saja hadir paling depan. Pak, itu es buahnya banyak banget ya? Pasti hasil patungan gak rata tuh. Bu, jangan mulai lagi deh. Saya cuma observasi. Assalamualaikum warga semuanya. Alhamdulillah, sore ini kita bisa buka puasa bersama dengan takjil yang lengkap banget. Nah, gini kan enak, kompak. Dan saya mau umumkan, semua takjil selama Ramadan tahun ini dibiayai penuh oleh salah satu warga baru kita. Hah? Warga baru? Ibu Nurul dan keluarga yang baru pindah minggu lalu, beliau yang menjadi donatur utama. Bahkan menolak disebut namanya, tapi saya rasa warga perlu tahu. Yang ruang tamunya kosong itu? Yang kamu bilang misterius itu, Masya Allah, baik banget. Pantesan gak pernah banyak omong. Iya, saya juga udah feeling dari awal kok orangnya baik. feeling kamu kemarin beda. Itu saya cuma ngetes aja, Pak. Beliau bilang masih capek pindahan, jadi belum banyak ikut kegiatan. Tapi niatnya mau pelan-pelan membaur. Bu Julitah ya? Makasih kemarin sudah main ke rumah. Iya, saya memang seneng silaturahmi. Maaf ya, rumah masih kosong kemarin, belum sempat dirapikan dan ditata. Oh, nggak apa-apa. Minimal, maksudnya bagus kok minimalis. Maaf juga ya Bu Nurul, kalau perkataan saya sering menyinggung. Saya terlalu cepat ambil kesimpulan sendiri. Oh, nggak apa-apa Bu, biasa itu mah. Bulan Ramadan kan harus saling memaafkan. Insting kuat ya, Bu? Ya, manusia kan bisa salah. Jarang dengar kamu ngomong gitu. Pak, nanti di rumah jangan bahas ini ya. Saya malu pakai banget. Rasanya pengen menghilang aja. Mana warga lain pada bisik-bisik ngelihat ke saya lagi. Tergantung. Kamu masih mau bikin broadcast nggak besok pagi? Besok, saya kirim doa aja deh. Nggak usah panjang. Nah, itu baru kompak. Kadang yang paling banyak bicara belum tentu paling tahu. Dan yang paling diam justru paling banyak berbuat. Sore itu, Bu Julidah belajar satu hal. Jangan menilai orang cuma dari ruang tamunya atau dari status online-nya.